bertanya terkait pembahasan akal. Kenapa pada zaman sekarang banyak orang atau sebagian yang memiliki pengetahuan baik itu ilmu agama, sosial, akademik, tetapi masih melakukan hal yang menurut akal atau akhlak itu tidak baik? Misal seperti orang yang berpendidikan masih korupsi, orang yang beragama masih korupsi. Ini kita tahu ya, imam itu ya, salah satu imam dan lain-lain. Wah. Ya. Yang tadi terakhir salah satu imam itu ada di pertanyaan apa? Oh gitu. Gimik dat. Ya. Inilah yang menunjukkan bahwa kalau kita bicara tentang akal, memang ada yang berkaitan dengan kemampuan kognitif, ya, memahami sesuatu sebagai sebuah pengetahuan, wawasan. Tetapi juga ada pemanfaatan akal bukan cuma sekedar tafakur, karena dalam Quran disebutkan fungsi akal itu ada beberapa. Di antaranya ada yang digunakan untuk berpikir, tapi juga ada yang digunakan untuk tadabbur, untuk merenungi. Ada juga digunakan untuk tafakuh, untuk memahami. Nah, ada yang juga digunakan untuk menghayati. Nah, masing-masing berbeda dan caranya memahami, cara dan proses yang ditempuh juga bisa berbeda-beda. Sehingga kadang ada orang yang tahu ini baik, ini tidak baik, tapi belum sampai pada tingkat kesadaran, belum sampai pada tingkat penghayatan. Makanya dalam Quran disebutkan atau dalam hadis juga disebutkan yang seperti ini dinamakan orang yang belum punya fikih, hanya belum sampai pemahamannya. Karena orang yang paham itu dia sudah cukup dengan pemahamannya itu membuat dia melakukan atau tidak melakukan. Nah, sekaligus juga ini menambahkan dari pertanyaan ini. Jadi tadi ada yang lupa saya sampaikan bahwa cara kita menjaga akal supaya akal kita bisa berfungsi dengan baik dan ditempatkan pada tempatnya itu secara garis besar ada dua: mempelajari yang harus dipelajari dan berusaha untuk menghindari, berhati-hati, waspada, dan tidak mempelajari yang jangan dipelajari, yang merusak. Karena akal ini perlu ada isi, ya, kalau perlu diisi. Karena kan sekarang ada yang akalnya nggak ada isinya gitu ya. Ya. Jadi karena nggak pernah diisi. Jadi karena kalau nggak pernah diisi kan nggak bisa digunakan untuk memahami, menganalisa. Nah, diisi dengan apa? Nah, itu diisi dengan mulai dari bacaan, hafalan, pengetahuan, wawasan, analisa, sehingga bisa memahami apa yang akan dihadapi. Nah, orang contohnya kisah, ya. Orang kalau di kepalanya nggak punya kisah, nggak ada kisah para nabi dan rasul, nggak ada kisah nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sirah nabawiyah, nggak ada kisah para ulama, mulai dari sahabat, tabiin, terus sampai ulama di zaman kita sekarang. Kalau di kepalanya nggak ada, maka bisa dibayangkan kisah yang mengisi. Yang kalau ini nggak ada, yang mengisi adalah kisah-kisah yang lain, kisah yang lain yang menjadi penggantinya. Coba anak-anak kita kalau nggak kenal dengan kisahnya Mus'ab bin Umair, Khalid bin Walid, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan yang lainnya, maka kisah yang mengisi siapa? Ada Superman, Spiderman, SpongeBob, Avenger, ya. Yang mengisi itu. Karena apa? Karena nggak ada isinya. Dan itu dua alam yang berbeda kan. Kalau ini memang nyata. Kalau kita bicara Khalid bin Walid itu memang betul-betul nyata. Jadi kalau Khalid bin Walid berperang dikisahkan dalam salah satu literatur karya Imam Ibnu Katsir, ya, Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau ketika berperang itu membawa 9 pedang. Ketika berperang. Nah, bagi yang nggak pernah baca kisah Khalid bin Walid, kan dapatnya cuma ceritanya Jet Li. Jet Li pada saat berperang pakai kudanya terus bawa beberapa pedang. Ya, wawasannya cuma itu. Tapi nggak ada wawasan tentang ini. Sehingga pada saat menganalisa sesuatu, bayangkan, oh kayak Jet Li, bukan kayak Khalid bin Walid. Karena nggak ada yang mengisi kepalanya. Itu namanya perlunya diisi. Sama juga kenapa akal kita perlu diisi dengan akidah. Perlu diisi dengan akidah yang benar, perlu diisi dengan pemahaman yang benar. Nah, yang kedua, akal kita juga perlu menghindari pemahaman-pemahaman yang merusak dan menyimpang. Makanya dalam Islam kita mengenal ada salah satu di antara daruriyatul khams, ada hal-hal yang paling pokok dan mendasar yang harus diwujudkan. Di antaranya adalah hifdzul aql, menjaga akal. Menjaga
itu bisa dilakukan paling tidak dengan dua hal. Pertama, dengan yang merusak akal secara fisik. Ada narkoba, ada minuman keras yang bisa merusak akal. Dan yang kedua, pemahaman yang menyimpang itu yang merusak akal, sehingga memahami sesuatu tidak pada tempatnya. Itu sebabnya tugasnya ulama, termasuk tugasnya negara, adalah menjaga pemahaman rakyatnya. Maka benar kalau negara itu melarang buku-buku yang bisa merusak pemahaman rakyatnya. Pemahaman komunis dilarang, itu memang tugasnya negara. Melarang supaya apa? Supaya pemahaman rakyat nggak rusak. Karena kalau nggak begitu, dibiarkan silahkan nanti milih sendiri. Apa semua masyarakat bisa? Mayoritas masyarakat nggak bisa. Kita bicara mayoritas karena hukum itu bicara pada ranah yang berhubungan dengan mayoritas. Mayoritas masyarakat nggak bisa. Kalaupun bisa pada orang-orang tertentu dengan bimbingan kan gitu. Sekarang jangan jauh-jauh lah, jangan yang pemahaman menyimpang dan aneh-aneh. Sekarang kalau misalnya yang hadir ini, saya silakan pergi ke toko buku, atau misalnya kalau ada pameran buku Islamic Book Fair misalnya, silakan pergi ke pameran, lalu cari buku tentang sholat. Tolong tunjukkan buku tentang sholat yang cocok untuk pemula apa. Kalau bagi pemula, saya jamin bingung. Ya. Kenapa? Karena pas begitu sampai di sana, kok banyak sekali buku tentang sholat. Tuntunan sholat, panduan sholat, tata cara sholat, sifat sholat Nabi, tata cara sholat sesuai dengan hadis. Itu jumlahnya nggak kurang dari 20. Nah, terus kita mau pakai yang mana itu? Itu semuanya bahas tentang sholat. Tapi sampai yang paling tebal ensiklopedi sholat, 3 jilid, 1 jilidnya 600-an halaman. Apa nggak mumet? Sementara ada yang cuma buku saku, langsung masuk sakunya. Itu untuk pemula yang mana itu? Nah, kan kita belum tentu bisa punya panduan yang pas itu menggunakan buku-buku tadi. Bukunya bagus dan bukunya bisa jadi benar. Saya termasuk yang tidak menyarankan teman-teman yang baru belajar tafsir menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Bukan tafsir Ibnu Katsirnya nggak bagus, tapi nggak cocok untuk pemula. Nggak cocok untuk pemula karena berat. Tapi kalau sudah pernah belajar misalnya tafsir As-Sa'di atau tafsir-tafsir yang di level pemula, nanti naik ke atasnya masuk ke tafsir Ibnu Katsir, insya Allah lebih siap. Dan saya termasuk yang tidak menyarankan membeli buku Fathul Bari bagi pemula, karena Fathul Bari itu asalnya bukunya kalau di kita ya cocoknya untuk ustadz, untuk ustadz ya. Nah, sebagian ustadz aja suruh baca itu bingung kok. Coba baca penjelasan hadis tentang di hari Jumat ada satu waktu yang kalau orang berdoa, seorang muslim berdoa, maka akan dikabulkan doanya, waktu mustajab. Kapan waktunya? Ada yang habis asar. Nanti kalau baca Fathul Bari, silakan buka di Fathul Bari, nanti akan temukan lebih dari 40 pendapat. Apa nggak mumet deh? Itu membaca lebih dari 40 pendapat, baru cuma menyebutkan pendapatnya, kemudian siapa yang berpendapat, ada yang disertai dengan alasannya. Itu membaca 40, terus setelah itu sampai kesimpulannya gimana? Terus ketika sampai terakhir nggak disimpulkan, apa nggak mumet deh? Suruh nyimpulkan, silahkan simpulkan sendiri. Apa nggak bingung? Nggak usah 40, 20 aja pusing nggak? Lah kalau 40-an, ini dan bukan 40, lebih dari 40. Nah terus gimana? Nah, yang salah bukan bukunya, tapi buku itu bukan untuk pemula. Buku ini untuk tingkat lanjutan. Ini khusus untuk ustadz-ustadz, karena ustadz perlu ngerti itu. Ustadz perlu belajar, perlu tahu bahwa di bahasan ini ada banyak pendapat. Makanya kadang-kadang kita melihat bahwa yang baru belajar, ya, yang baru belajar kadang-kadang merasa pendapat yang didapatkan yang cuma satu tadi paling benar sendiri, ya bisa dimaklumi karena kata Syekh Bakar Abu Zaid dalam bukunya Hilyatul Thalibul Ilm, orang belajar itu seperti orang melangkah di 3 jengkal. Al ilmu salah satu asbar, ilmu itu 3 jengkal. Man dakhala fi syibril awwal, siapa yang masuk di jengkal pertama takabbaro, dia akan takabur. Baru belajar dikit sombongnya minta ampun, kemudian mudah nyalahkan orang, merasa paling benar, ya nggak apa-apa, ini baru level 1. Nah,
Tapi yang kedua, wa man dakhala fi syibri tsani, siapa yang masuk jengkal kedua, tawadhu'a, dia akan tawadhu. Dan berikutnya, wa man dakhala fi syibri tsalits, siapa yang masuk jengkal ketiga, maka dia akan semakin tahu bahwa dirinya nggak tahu. Pas belajar, oh ternyata yang diketahui itu lebih banyak, yang diketahui dengan yang tidak diketahui ternyata lebih banyak yang nggak diketahui. Dengan belajar lagi, oh ternyata nggak tahu, yang nggak diketahui ternyata lebih banyak. Nah, kalau sudah belajar sampai seperti itu berarti sudah nyampe. Nah, jadi itu tadi ada yang belajar hanya cuma sampai pada kognitif, tapi belum sampai pada penghayatan. Nah, belajar Islam ini tidak cukup hanya pada bagian yang sekedar wawasan dan pengetahuan. Kalau cuma pengetahuan, kita dibanding orang kafir Quraisy dan musyrikin Quraisy, kita kalah. Bahkan musyrikin Quraisy itu, karena mereka paham makna la ilaha illallah, mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sebagian kita sekarang karena nggak paham, banyak mengucapkan. Ada yang mengucapkan diulang-ulang. Sementara Abu Lahab itu paham, Abu Thalib itu paham, dan Abu Thalib bukan nggak bisa, apalagi orang Arab kan masa nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu bahasanya bahkan bisa jadi lebih fasih dari kita kan. Ini orang Arab asli, orang asli Mekah ya. Bapaknya asli Mekah, mbahnya juga asli Mekah, ini Quraisy asli. Jadi kalau coba mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu alla ilaha illallah dengan sangat mudah kalau cuma mengucapkan. Tapi masalahnya resikonya, mereka paham resikonya kalau sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah berarti semua penyembahan kepada selain Allah harus berhenti. Berarti apa? Berarti keyakinan-keyakinan yang selama ini ada harus ditinggalkan. Itu resikonya, dan mereka nggak siap. Keyakinan tentang bahwa ada yang menguasai di lautan. Ini bukan menteri kelautan ya. Ya, menteri, karena pas kemarin mau pelantikan ya, kan ada yang mengundang Nyi Roro Kidul dan yang lainnya itu ya, kan menteri kelautannya bukan Nyi Roro Kidul ya. Nah, hal seperti ini orang musyrikin paham resikonya begitu. Kalau sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah berarti harus berhenti, dan mereka nggak siap, mereka nggak mau, maka mereka memilih ya sudah nggak usah. Mereka memilih untuk bertahan dengan keyakinan mereka. Bahkan tawaran mereka kan gini, gimana kalau sekarang gantian lah, setahun sekali, setahun menyembah kepada Tuhan yang anda yakini, masih kepada Nabi Muhammad SAW, lalu setahun lagi nyembah kepada yang lain. Karena mereka tahu ini juga Tuhan, tetapi cuma salah satu Tuhan, yang lain juga ada Tuhan yang lain yang menguasai ini, yang mengatur, yang mereka nggak siap. Nah, itu namanya paham. Nah, paham yang membuat mereka bertindak dan tidak bertindak. Itu berarti bukan cuma pengetahuan kognitif, tapi sudah sampai pada tingkat penghayatan. Orang musyrikin sudah melakukan itu. Orang kafir Quraisy sudah melakukan itu. Nah, maka sangat parah kalau ada orang yang mengaku beragama Islam kemudian cuma sampai pada batas pengetahuan, tidak sampai pada batas melampaui batas itu sampai pada tingkat penghayatan, sampai pada tingkat amal. Dan orang dan ini sekaligus juga menunjukkan kecerdasannya ya, menangkap hal-hal seperti itu. Jadi bisa karena itu, atau bisa juga sebab yang lain adalah pemahaman tentang Islam yang tidak utuh. Jadi dikira Islam yang dipahami hanya cuma sebatas Islam itu wudu, tayamum, sholat, mandi besar, lalu puasa Ramadan, zakat, haji. Enggak, Islam juga bicara tentang masalah keuangan. Bahkan Islam termasuk yang agama yang sangat ketat bicara tentang keuangan. Memberikan uang saja itu di dalam Al-Quran. Kalau kita sebagai wali dari anak-anak yang misalnya anak yatim, tapi dari keluarga kaya, kita dapat titipan. Kadang-kadang harta itu nggak langsung kita berikan kepada mereka. Allah berfirman, wala tu'tus sufaha, jangan berikan kepada orang yang akalnya masih kurang, belum bisa menangkap.
Apa yang diberikan? Harta mereka. Ini punya mereka, tapi jangan diberikan dulu. Kenapa? Karena mereka belum nyanda. Anak kita pada saat ketika kita mengenalkan kepada mereka uang jajan, mereka harus dikenalkan. Inilah titipan. Ya, jadi supaya mereka ngerti bahwa harta ini titipan dari Allah SWT, dan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Sejak kecil diajari. Nah ini mungkin juga sebabnya bisa jadi sebab yang kedua tadi, tidak memahami syariat secara utuh, yang tentu kalau dipahami secara utuh akan sampai pada pemahaman kalau yang namanya korupsi ya tidak ada imam yang berpendapat gitu ya. Ya, sudah paham ya. Yang lain paham ya. Jadi enggak. Nah itu kalau paham berarti sudah menggunakan akalnya. Berarti kajian ini sudah selesai. Ya, artinya sudah sampai. Jadi karena ada ungkapan dalam bahasa Arab yang menyebutkan bil isyarah, dengan cukup isyarat yafhamul labib, orang yang cerdas itu paham. Jadi cukup dengan isyarat aja, atau dengan kalimat yang tidak utuh bisa menyempurnakan kalimatnya, itu namanya berarti paham. Jadi sudah sampai pesannya. Dan kalau masih perlu dijelaskan, apalagi disebutkan satu persatu, berarti ya roto ya gitu. Oke. Agak gimana gitu ya? Yeah. Enggak tega bilangnya.